Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar anak-anak? Tentu baik ya. Ketemu lagi dengan Ibu Mauliana untuk mata pelajaran IPS. Jangan lupa absen ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Submaterinya, letak astronomis, geografis, dan letak geologis Indonesia. Tujuan pembelajaran, yang pertama kamu diminta untuk dapat mendeskripsikan letak astronomis. Yang kedua, kamu diminta untuk dapat mendeskripsikan letak geografis. Yang ketiga, kamu diminta untuk dapat mendeskripsikan letak geologis. Baiklah, untuk pertama, kita akan mempelajari dulu tentang letak geografis. Indonesia, letak geografisnya berada di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian kita lihat, menurut para ahli bahwa letak geografis itu adalah letak suatu wilayah atau negara yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Baiklah anak-anak, kalian bisa lihat peta di sini. Dilihat dari letak geografisnya, posisi Indonesia itu berada di posisi silang, yaitu antara benua Asia dan benua Australia, antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Dampak letak geografis Indonesia, yang pertama, kita mempunyai iklim, yaitu ada iklim tropis, iklim muson, dan ada iklim laut. Silahkan kamu baca ya anak-anak. Kemudian kita lihat kelebihan dan kekurangan letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia merupakan negara yang letaknya sangat strategis. Baiklah anak-anak, kalian bisa lihat peta di sini, benua Asia di atas, kemudian benua Australia, kemudian samudra, kemudian samudra Pasifik dan samudra Hindia. Ya anak-anak, ini adalah atas untuk dua benua dan dua samudra. Kemudian kita akan lanjut dengan letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah cabang ilmu alam yang melibatkan pengamatan benda-benda langit serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang itu adalah garis hayal yang melintang dan melingkari bumi. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ya, kita bisa lihat ini di sini lebih jelas bahwa letak astronomis itu Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita lihat bahwa letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia paling utara adalah Pulau W di Nanggro, Aceh, Darussalam. Dia berada di 6 derajat lintang utara. Paling selatan adalah di Pulau Rote atau di Nusa Tenggara Timur. Dia berada di 11 derajat lintang selatan. Paling barat adalah di ujung Pulau Sumatera yang berada 95 derajat bujur timur. Dan paling timur adalah kota Maroke yang berada 141 derajat bujur timur. Jadi anak-anak pernah dengarkan lagu dari Sabang sampai Maroke? Inilah ya letak astronomis Indonesia dari Sabang sampai Maroke, dari Pulau W sampai dengan kota Marokenya. Pengaruh letak astronomis Indonesia, karena Indonesia berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, menjadikan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Anak-anak bisa lihat peta di sini. Untuk bagian barat itu wilayah apa saja, kemudian bagian tengahnya juga wilayah apa saja yang termasuk tengah, kemudian bagian timurnya.
Anak-anak nanti tolong dipisahkan ya, untuk bagian barat daerah mana saja, bagian tengah daerah mana saja, dan bagian timur daerah mana saja. Nanti dijawab, dituliskan pada buku latihan, kemudian dikirimkan ke WA ibu ya. Kita lanjut. Di sini adalah pembagian iklim. Ada iklim sedang, ada iklim tropis, ada subtropis, ada iklim dingin ya. Anak-anak nanti dilihat letak Indonesia berdasarkan garis lintangnya berada di mana. Anak-anak tolong tentukan ya iklim apa untuk Indonesia. Dampak letak astronomis Indonesia yang pertama, dilihat dari garis lintangnya, kita mempunyai curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian terdapat hutan hujan tropis. Kemudian mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Mempunyai kelembapan udara yang tinggi. Ini letak astronomisnya kalau kita lihat dari peta pembagian dari wilayah Indonesia. Kemudian kita lihat di sini adalah pengaruh peredaran semu matahari terhadap keadaan iklim Indonesia. Kalau bulan Maret sampai Juni, ketika matahari berada di wilayah utara, ya, berganti angin bertiup dari wilayah Australia menuju ke Pulau Indonesia. Kemudian angin yang datang dari benua Australia yang kering tidak banyak membawa uap air sehingga tidak menimbulkan hujan. Ya, jadi kita bisa lihat musim apa yang akan terjadi di wilayah Indonesia apabila angin bertiup dari Asia ke Australia, dari Australia ke Asia. Itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita lanjut dengan letak geologis. Letak geologis itu merupakan letak wilayah yang dilihat dari berdasarkan lapisan batuan. Yang pertama kita lihat sini adalah kamu bisa baca di tabel ini. Jadi kamu bisa lihat ada 1, 2, 3 itu letak daripada wilayah Indonesia yang dilihat berdasarkan geologisnya. Itu ada berdasarkan batuan, ada berdasarkan lempeng ya. Kemudian ada berdasarkan dangkalan. Silakan dibaca ya. Kemudian kita lihat di sini mungkin lebih jelasnya. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuannya. Berdasarkan letak geologisnya, keadaan Indonesia antara lain seperti berikut. Terletak di antara pertemuan deretan pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya di Indonesia banyak dijumpai gunung api dan merupakan pusat gempa. Yang kedua, Indonesia terbagi ke dalam 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, dangkalan Seoul, dan dangkalan Laut Dalam. Yang ketiga, Indonesia memiliki berbagai jenis tanah. Jadi Indonesia sangat luar biasa ya. Terdapat iklim yang bagus, kemudian mempunyai merupakan tempatnya sangat strategis, kemudian banyak terdapat gunung berapi ya. Itulah Indonesia dilihat dari letaknya. Baiklah anak-anak, itu adalah akhir daripada materi kita. Kita akan lihat di sini untuk letak astronomisnya. Ini kesimpulannya ya anak-anak. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografisnya berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Letak geologisnya berada di jalur pergunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Baiklah anak-anak, ini ada tugas yang ibu berikan. Tolong kamu lihat gambar ini. Tolong kamu sebutkan daerah-daerah bagian mana saja yang termasuk negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia. Kemudian di sini ada pembagian iklim. Tadi sudah ibu katakan bahwa kamu diminta untuk menentukan Indonesia itu termasuk dalam iklim apa begitu ya. Tolong tugasnya dituliskan di buku latihan, nanti di-share ke ibu ya. Baiklah anak-anak.
Sampai di sini pertemuan kita dan kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.